Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu setiap harinya insya Allah ya memandu Anda di program Dialog Fajar pukul 5. Dan Alhamdulillah pagi hari ini ketemu kembali dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali. Insya Allah sehat ya Ustadz ya. Amin amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Pagi hari ini pun kita juga selalu bersyukur ya Ustadz ya. Kehidupan yang sekarang yang mana sudah berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang lampau. Meskipun ada perbedaan gitu ya Ustadz ya. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, beda keyakinan, bahkan beda pemikiran. Nah, ini bagaimana sih Ustadz Umar kita ini biar semuanya itu harmoni begitu Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, kawan, bahasan kita pagi hari ini masih bernuansa gegap gempita bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan. Betul. Yang sekarang ke-80 Mbak Yu ya? Betul Ustaz, Masya yang Allah. ke-80 tahun. Ini sebuah kenikmatan. Betul Ustaz ya. Merdeka bersatu, maka kita sebagai penerus agar selalu menjaga keragaman bangsa ini supaya terus tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan agama? Kok agama ikut berbicara tentang hal ini? Betul, penting sekali karena agama tidak bisa dilaksanakan dengan baik jika bangsa itu bercerai-berai. Itu Mbak Ayu. Jadi maka kita penting untuk menjaga negeri ini yang merupakan karunia dari Allah dan kita diberikan nikmat oleh Allah hidup tinggal di negeri yang kita cintai ini. Nah, maka para ulama-ulama di Indonesia itu cinta negara itu Mbak Ayu, cinta negeri itu bagian dari iman. Nah, karena bagian dari iman maka harus dipertahankan negeri ini supaya tetap utuh bersatu. Di tengah-tengah memang kenyataan hidup di negeri ini dengan berbagai macam budaya, suku, bangsa, kepulauan. Yang betul. Ini semuanya adalah merupakan kekayaan bangsa kita. Nah, maka sebagai orang Islam bisa hidup berdampingan dengan berbagai macam kultur dan keyakinan. Inilah memang Islam itu dirancang untuk bisa hidup dengan berbagai macam budaya, berbagai macam kultur, latar belakang. Nah, itulah maka Islam perlu terus-menerus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini agar bisa mempererat kesatuan dan persatuan bangsa ini dengan merawat harmoni keberagaman bangsa ini. Karena memang kalau secara prinsip dasar tauhid tidak mudah untuk mengajak atau menjadikan satu, begitu nggak mudah Mbak Ayu. Untuk keyakinan kepada Allah semuanya nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Jadi memang Islam sangat memahami itu dan begitulah memang kenyataannya tidak bisa. Agama itu satu tidak bisa. Bahkan di dunia ini Mbak Ayu, ada sekitar secara antropologi itu 4.000 lebih kepercayaan tentang ketuhanan. Nah, maka Tuhan yang kita maksud adalah Tuhan Allah yang Maha Esa ini. Nah, silahkan bagi yang lain-lain menyebut Tuhannya ini itu, silahkan saja.
Tapi yang kita maksud adalah Tuhan yang kita maksud, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap menghormati bagi masyarakat Indonesia yang berkeyakinan lain dengan menyebut Tuhannya dengan yang lain-lain itu. Nah, inilah prinsip dasar yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Karena panduannya sangat jelas, Mbak Ayu. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma hidup. Karena sejak awal sudah diingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, awalnya dari 1-2 orang, Nabi Adam dan Hawa. Dari situlah kemudian berturun-turun temurun dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, Al-Quran mengingatkan supaya apa? Supaya saling kenal mengenal antar satu dengan lainnya. Nah, inilah keistimewaannya. Jadi, maka seorang muslim hidup berdampingan dengan berbagai suku bangsa, itu hal yang biasa. Karena ayatnya seperti itu. Dan bahkan dengan ayat ini berarti kalau kita bertoleransi kepada orang lain, itu artinya kita mengamalkan ajaran Al-Quran ini. Nah, Rasulullah satu ketika menyatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini dalam Al-Qur'an ya. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Nah, sangat jelas prinsipnya. Jadi kalau Islam seperti ini, kalau tidak maka seperti itu. Biarkan saja. Allah saja juga memberikan pilihan-pilihan. Silahkan pilih yang mana. Nah, itulah kawan, ajaran-ajaran kita yang sangat indah ini, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk merawat harmoni keislaman kita ini dengan penuh cinta. Jadi kalau kita saling, yang muncul adalah saling rasa cinta antar sesama manusia, cinta antar sesama anak bangsa, maka problem-problem, masalah-masalah kehidupan di dunia, khususnya di negeri yang kita cintai ini, akan tereliminir, akan mengecil, dan yang terjadi adalah kesatuan dan persatuan bangsa, merawat untuk masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita. Tapi memang semuanya harus jujur ya. Semuanya harus jujur, yang pemerintahnya juga jujur, yang rakyatnya juga jujur, tidak memanfaatkan tanggung jawabnya atau amanahnya, maka itu akan terjadi. Tapi jika masing-masing saling tidak jujur dan tidak digunakan ini dengan sebaik-baiknya, ya tentu apa yang nilai-nilai ini akan tergoyahkan karena kenyataannya di lapangan tidak jujur, tidak saling percaya antar satu dengan yang lainnya. Rakyatnya nggak percaya dengan pemerintahnya nggak percaya dengan rakyatnya, ya maka yang terjadi disharmoni. Nah, maka dengan nilai-nilai tadi itu, kejujuran, kebersamaan, maka harmoni keragaman bangsa ini akan terjaga. Mudah-mudahan kawan, negeri yang kita cintai ini terus bersatu sepanjang hayat dan sepanjang dunia ini berada. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Karena menjaga keberagaman
menjaga keragaman itu bukan sekedar sikap sosial begitu kawan, tapi bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Keharmonisan bangsa ini juga buah dari iman yang matang dan akhlak yang lapang, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini. Semoga bermanfaat kawan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.